Kerugiannya berapa Mbak Fitri? Kurang lebih 90 juta Pak. Dia bilang mau dimutasi ke mana itu, ke Dubai. Akhirnya saya dimintain tolong. Dia nyuruh saya pinjem bank, terus pinjem rentenir gitu kan Pak. Ya udah jual apa aja kayak, yang penting bisa dapat uang. Gajinya dia biar cepet cair, nanti diganti. Terus saya tuh akhirnya apa Pak? Saya tuh minjem perhiasan ibu saya. Ibu saya bela-belain jual itu perhiasan. Saya tersadar di situ kalau saya itu ditipu. Dari situ ibu saya itu nggak mau saya telepon itu Pak. Bahkan sampai sekarang saya nggak komunikasi sama ibu saya itu. Ibu saya katanya kecewa. Saya merasa bersalah sama keluarga saya. Kasihan ibu saya punya salah besar sama ibu saya. Saya itu kena mental. Minta maaf pokoknya. Ngecewain mama, belum bisa ngebahagiain mama. Sekarang kita dengarkan sama Mbak Fitri di Beijing. Iya. Ya. Oke, gimana Mbak mau kenanya gimana awal ceritanya? Awalnya saya juga kenalnya kan di Facebook, terus nggak tahu Pak, soalnya saya tuh udah lama nggak Facebookan, tiba-tiba saya buka Facebook, ada yang add, saya compare, dianya chatting, biasanya saya nggak pernah yang namanya ngerespon orang yang nggak dikenal. Itu saya respon karena salam kan, saya jawab waalaikumsalam. Akhirnya chatting, dia minta WA saya. Nah, ke WA itu dianya curhat-curhat sama, dia ngakunya duda, anak satu, orang Bogor, terus dia nggak punya keluarga, terus dia bilang kerjanya di mana? Di perkapalan, di perakitan itu, perkapalan, di dekat sana loh Pak, Singapura sana. Terus apa namanya? Dia cerita-cerita gitu, katanya udah nggak punya keluarga. Terus besoknya dia bilang mau dimutasi ke mana itu, ke Dubai. Akhirnya saya dimintain tolong buat pemohon. Nah, kata dia kan gini, kalau pemohon itu bilangnya kan harus calon istri gitu kan Pak. Saya disuruh ngomong calon istrinya. Terus di situ kan saya dimintain KTP sama rekening tuh. Saya disambungin sama orang kantor itu Pak. Iya. Katanya apa namanya? Dia nerangin kalaunya apa? Jadi pemohon itu harus dia minta KTP sama rekening. Katanya rekening itu alasannya buat mindahin gaji dia yang di deposito. Oke, sama nih modusnya. Depositonya berapa katanya? Nah, sama kurang lebih. Iya Pak. 1 M lebih ya? 1 miliar lebih ya? Iya. Bilangnya. Oke, terus? 1 M 800 kalau nggak salah. Oke. Ya. Terus? Nah, di situ kan saya digabungin lagi sama orang kantor yang katanya Jakarta Utara. Di situ saya diterangin kalau gajinya si pelaku itu 41 juta per bulan. Terus totalnya selama kontrak nggak diambil 4 tahun kurang berapa bulan itu. Jadinya 1,8 miliar kalau nggak salah Pak. Nah di situ saya disuruh, karena itu nggak punya uang. Dia kan mau pulang itu ya Pak. Saya disuruh itu beli tiket buat speedboat sama helikopter. Oke. Ya itu ceritanya kan sama seperti itu kan Pak. Iya, speedboat berapa juta? Saya minta sama saya itu 17 juta Pak. Terus helikopter 26 juta. Oke, kalau Waktu itu kan saya nggak punya uang. Oke. Iya, saya disuruh minjem sama majikan. Iya. Saya kok nurut gitu. Saya minjem sama akhirnya saya minjem majikan, saya kasih yang 17 juta itu Pak. Nah, 17 juta itu udah katanya udah apa namanya, bisa dia pulang ke daratan ya. Nyampe Jakarta. Iya, udah sampai Jakarta itu telepon kata saya kok rame. Kata dia, iya ada anak-anak lagi training gitu kan Pak. Nah di situ besoknya saya disambungin lagi sama orang kantor. Orang kantor itu jelasin karena dia belum bisa kontraknya belum habis, jadi didenda 1 bulan gaji itu Pak. Kalau nggak dibayar di awal, gajinya itu tidak cair katanya kan gitu. Nah habis itu kan saya disuruh nyari tuh 1 bulan gaji kan 41 juta itu Pak. Saya disuruh nyari, kata saya, uang saya nyari kemana, kata saya. Saya nggak ngomongin punya tabungan apa, saya nggak ngomong. Saya bilang saya nggak punya uang. Dia itu kayak
maksa gitu ya Pak. Terus pas dia minta uang itu dia pinter. Saya pas sibuknya kerja itu Pak, jadinya saya nggak bisa berpikir apa ya. Intinya dia minta, saya gimana caranya, saya nyariin gitu Pak. Akhirnya saya dapat 30 gitu Pak. 30 itu saya minta ibu saya. Ibu saya itu tanpa nanya langsung ditransfer 30. Habis itu ibu saya kan habis transfer itu langsung besoknya itu nggak makan, nggak nafsu makan. Kata dia, ini anakku jangan-jangan kena tipu gitu kan. Ibu kamu udah Terus mulai saya sadar telepon duluan lagi ya? sama ibuku. Iya. Iya. Iya, ibu saya itu udah perasaan udah gak enak. Iya. Kata ibu saya, nak, kamu itu kemarin transfer uang kemana? Kata ibu, ke temanku lagi butuh minjam. Kata dia, hati-hati banyak penipuan gitu kan. Terus apa namanya? Iya Bu, insya Allah baik kok temennya gitu kan. Nah, habis itu udah ditransfer si pelaku ini ke bank Pak. Nah, ngurus-ngurus tuh uang kan, katanya mau pencairan. Oke, Saya kita lihat dulu Facebook dari penipu ini. Dia pasti pakai foto orang lain lagi ya guys. Kita lihat ini ya, Hardan Haikal ya. Iya. Dia bilangnya Hardan Haikal ya Mbak. Ya. Iya. Oke, dia memakai profil ini. Dia juga Iya, ada Pak, surat iya. kuasanya seolah-olah dari kantor. Ya kan, ini palsu udah pasti. Terus ada surat mutasinya juga lengkap. Dan dia ada KTP, kelihatan dari KTP ini udah kelihatan palsu nih guys. Coba perhatikan ya. KTP ini udah editan udah pasti. Ini muka orang lain. Iya kan? Terus Ya, langsung. Ya. dan dia juga selalu yang membuat Mbak yakin selalu mengirimkan video ya Mbak. Ya Mbak. Oke, kita setel dulu video yang selalu dikirimkan pelaku ke Mbak Fitri. Yang untuk meyakinkan Mbak Fitri ini di tempat kerja. Padahal ini video ngambil dari Instagram orang lain, tapi suara dia ya. Video call. Ini, oke. Oh, ya. Yang ini ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi, kita analisa. Ya, suara dia. Video dia ngambil dari video orang lain, seolah-olah di pelayaran, di kilang apa di mana, tapi dia edit ceritanya dia lagi live di situ, yang membuat Mbak percaya. Ini ada lagi nih. Gila dia, ini canggih sih, pinternya kurang ajar nih, penipu bangsat ini emang nih. Gue ikut kesel. Nah, kalau yang ini pas video call ya Mbak. Ini pas video call. Jadi dia ngambil selalu nih, modusnya adalah saat dia video call beneran, dia pasti ngeliatin hidung ke atas. Seolah-olah dia ngomong, karena kalau misalnya ada sampai bibirnya itu mulutnya ketahuan bohongnya gitu. Oke, Mbak Fitri ini juga ada rekaman saat ceritanya orang kantornya menelepon Mbak ya. Mengaku manajer kantor ya. Ya. Itu yang itu mengaku manajer itu Pak. Iya. Mengaku manajer ya. Itu ngaku manajer, ngaku atasan itu. Untuk meyakinkan itu Mbak cara ya. jelasin orang kantor sama kita. Oke, kita putar ya. Iya. Perkenalkan, saya untuk hubungannya Ibu dengan Bapak sebagai calon istri dari Bapaknya ya. Baik Ibu ya. Dan di sini Ibu mengajukan sebagai pihak pemohon dari Bapaknya untuk permohonan pengajuan resign Ibu ya. Ya. Betul ya? Baik, maaf sebelumnya Ibu dengan Bapak kapan rencana menikahnya Pak? Rencananya itu yang tadinya ya sudah didiskusikan gitu Pak. Sudah direncanakan. Oh baik ya. Baik Ibu, jadi begini ya, apabila permohonan tersebut saya sudah kirimkan kepada pimpinan kami, itu tidak bisa di-cancel ataupun dibatalkan permohonannya Ibu ya. Karena bisa mengakibatkan sanksi administratif atau pembekuan salary Bapaknya ya. Di sini pihak perusahaan memberikan dua opsi ya Bu untuk pengajuan lisennya. Untuk opsi yang pertama, Ibu bisa datang ke kantor regional darat kami, langsung menghadap pimpinan kami dan mengisi formulirnya. Ibu bisa secara langsung bertemu dan menyaksikan prosesnya hingga sampai tahap akhir pencairan gaji Bapak. Oke, itu tadi videonya. Terus akhirnya
Pas tadi kita lanjutkan yang di bank tadi gimana, Mbak, yang di bank tadi? Ya, di bank itu kan saya disambungin lagi sama pihak bank kan, Pak. Dijelasin di situ kalau per jutanya itu didenda berapa gitu ya, kena denda lah, kena pajak apa-apa gitu kan. Terus total gajinya itu jadi kena denda semuanya itu 29 juta, koma berapa gitu, hampir 30. Di situ kan saya suruh nyari lagi itu, Pak. Terus saya bilang sama pelaku, saya tuh udah nggak ada uang, saya bilang gitu. Terus saya mau nyari kemana lagi? Dia nyuruh-nyuruh saya pinjem bank, terus pinjem rentenir gitu kan, Pak. Kata saya tuh nggak bisa pinjem bank, kata saya nggak semudah itu saya pinjem bank, kata saya. Terus kata dia, ya udah jual apa aja kayak yang penting bisa apa namanya bisa dapat uang, gajinya dia biar cepet cair nanti diganti gitu kan, Pak. Kata dia. Terus saya kan mikirnya gini, iya kalau kalau nggak dapat uang gajinya nggak cair nanti uang uang saya kan nggak balik gitu kan, Pak. Uang saya yang pertama nggak balik gimana? Terus akhirnya saya nyari-nyari pinjaman itu nggak dapat. Terus saya tuh akhirnya apa, Pak? Saya tuh minjem perhiasan ibu saya. Tadinya ibu saya itu udah nggak mau ngelepas itu perhiasan. Kata ibu saya apa ya? Ngomongin saya itu udah inilah ibu saya udah curiga, udah nggak perasaannya itu udah nggak enak, udah keras. Akhirnya si pelaku ini minta disambungin ke ibu saya, Pak. Akhirnya dia telepon sama ibu saya. Dia ngomong sama ibu saya. Terus ibu saya luluh. Akhirnya jual itu perhiasan, Pak. Saya tuh kasihan sama ibu saya tuh mana udah tua, bapak saya sakit, di rumah nggak ada orang. Ibu saya bela-belain jual itu perhiasan, Pak. Habis itu udah dijual, ditransfer ke dia, kata dia udah di bank ngurus-ngurus itu kan, Pak. Nah, udah jadi kertasnya itu, Pak, apa namanya? Dia ngasih saya lampiran itu kan, lampiran dari lampiran dari bank itu kan, Pak. Oke, ini ya saya Saya tayangin. juga baca itu. Iya. Iya, surat kuasa itu loh, Pak. Iya. Oke, terus? Nah, habis itu kata dia udah selesai. Terus dia mau ke rumah saya kan, Pak, karena yang dikuasain kan dari sana, dari asal saya sana. Nah, terus karena dia nggak punya uang, dia minta lagi, suruh minjem lagi saya, Pak. Kata saya dari Jakarta ke rumah saya itu loh naik pesawat murah, kata saya kan gitu. Terus dia minta 8 juta. Kan kata dia HP juga punya perusahaan, nanti kalau keluar dari kantor pasti beli HP juga gitu kan, Pak. Minta lagi 8 juta. Saya minjem lagi itu, Pak, 8 juta. Akhirnya dia bilang terbang jam 5 sore. Nah, saya bilang sama ibu saya karena mau ada tamu, Pak, namanya orang tua. Ibu saya kan di rumah udah masak-masak, semua udah disiapin, Pak. Keluarga udah ngumpul, mana teman saya juga udah jemput di bandara tuh, Pak. Sampai jam 11 malam itu saya telepon, dia bilang udah berangkat. Dari situ ditelepon aktif tapi nggak diangkat, Pak. Nah, di situ sampai malam itu ditelepon sama keluarga saya juga nggak diangkat, sama saya juga nggak diangkat. Nah, malam jam 11 yang jemput itu udah pulang, jam 11 itu, jam 11 malam, tiba-tiba saya dapat telepon katanya dari kepolisian. Itu ada rekamannya itu, Pak. Penipuannya berlanjut ya. Oke, kita Ya. rekamannya kita putar ya. Kok bisa kejadian seperti itu sih, Pak? Saya hanya mendapat laporan dari pihak bandara dan pihak korban, Ibu ya. Terus? Jadi kami hanya bisa mengamankan saja, gitu kan. Dan terus dari pihak pelapor melaporkan bahwa dia ada pemukulan gitu di bandara, Ibu ya. Pak, itu solusinya terus gimana sekarang, Pak? Solusinya Ibu silakan mau secara kekeluargaan atau mau bagaimana. Kalau kami dari pihak kepolisian hanya menengahi saja, Ibu ya. Pak, menengahi saja sebelum misalkan si pihak pelapor mengajukan lanjut, Ibu ya, begitu. Pak, tapi itu tasnya teman saya itu gimana, Pak? Masih aman? Apa udah ketuker? Kalau tas sudah saya amankan, Ibu ya. Karena ini kan kesalahpahaman, Ibu ya. Kesalahpahaman hanya sama tasnya saja, Ibu ya. Hanya sama tasnya, ternyata yang dibawa itu tas orang itu, cuman sama tasnya dan mereknya sama, Ibu ya, warnanya sama, begitu aja. Berarti posisi sekarang belum keluar. posisi masih belum
Enggak, posisi sekarang yang saya sekarang lagi di Polres Jakarta Pusat Ibu ya, Metro Jakarta Pusat Ibu ya. Metro Jakarta Pusat. Dekat bandara situ ya, Pak? Iya. Iya, dekat bandara Ibu ya. Pak, terus ini gimana? Barusan sudah bapaknya bilang katanya ibu keluarganya begitu kan. Jadi saya langsung telepon ibu. Oke, terus habis itu Mbak percaya? Iya. Di situ saya udah sadar, di situ saya sadar Pak. Nah, di situ tuh yang teman saya yang jemput kata dia, Mbak, ini udah ada yang janggal dia. Ini udah nggak beres. Kalaunya dia emang bener, orang bener, tak telepon pasti diangkat kata dia kan gitu. Ini dari tadi ditelepon nggak diangkat kata dia. Itu coba tunggu aja kalau dia telepon minta uang jangan dikasih gitu kan. Akhirnya saya ditelepon teman saya di Taiwan di rumah itu saya disadarin kan. Terus di situ dramanya mulai lagi, katanya dia kecelakaan di bandara, nonjokin orang karena tasnya itu diambil orang, Pak. Nah, si korban katanya matanya itu sampai meletus, masuk rumah sakit. Nah, kata si polisi ini, si pelaku yang itu saya ditahan karena si korban nggak terima kan, Pak. Kata polisinya mau damai apa mau lewat jalur hukum gitu. Terus saya disuruh ngomong sama si keluarga korban. Di situ dia minta 30 juta, Pak. Dia minta 30 juta, akhirnya kan saya di situ teman saya yang ngomongin di Singapura. Katanya, "Kamu kenal cowok ini," gitu kan, Pak. Akhirnya saya tahu cowok itu penipu. Di situ saya tahu dia penipu. Nah, di situ saya maki-maki, Pak. Saya tunggu besok pagi itu dia telepon nggak telepon, saya telepon. Dia masih ngerengek-ngerengek minta 30 juta itu, Pak. Katanya kalau nggak dikasih saya digebukin di sini, katanya. Saya nggak dikasih makan di sini, katanya kan gitu. Kata saya, udahlah kamu itu ngaku aja. Kamu itu nipu nipu aku kan. Saya bilang gitu. Terus yang jadi polisi itu, Pak. Ya herannya di situ kayak suara benar-benar di kantor polisi gitu, Pak. Kata saya, oke, kalau minta minta 30 juta, tolong kasih saya bukti itu yang sakit dipoto, terus polresnya di mana, tolong dipoto kasih saya. Mereka nggak ngasih, Pak. Mereka nggak ngasih sampai besok dia nggak ngubungin saya karena saya udah tahu mereka penipu. Akhirnya di situ lost contact, dia ganti nomor. Di situ. Iya. Mbak Di situ tersadar di situ ngilang, ya? Pak. Ya, saya tersadar di situ apa namanya kalau saya itu ditipu. Habis itu besok paginya saya langsung telepon ibu saya itu, Pak, saya minta maaf sama ibu saya. Ya, habis itu kan dari situ ibu saya itu nggak mau saya telepon itu, Pak. Bahkan sampai sekarang saya nggak komunikasi sama ibu saya itu. Ibu saya katanya kecewa, katanya saya diomongin ngeyel gitu, nggak dengerin orang tua gitu kan, Pak. Saya tuh sampai sekarang bahkan Lebaran saya nggak berani telepon keluarga saya, Pak. Saya jadi merasa gimana ya? Saya merasa bersalah sama keluarga saya. Kasihan ibu saya udah wirawiri, mana di rumah udah masak-masak. Kamu belum ngobrol lagi sama ibu kamu? Ibu saya tuh sampai belum. Oke. Belum, Pak. Ibu kamu tolong kasih Karena kaget. Pak, saya belum siap kalau diteleponin sama ibu saya belum siap, Pak. Kenapa, Ibu? Kenapa? Karena saya yang tadinya begitu kejadian saya akan langsung minta maaf, terus habis itu ibu saya itu sampai 1 bulan lebih nggak mau ditelepon sama saya, itu nggak mau ngangkat. Akhirnya kan saya berpikir saya punya salah besar sama ibu saya, jadinya saya nggak berani telepon. Kayak saya itu kena kena mental, saya nggak merasa bersalah sama keluarga saya, Pak. Tapi itu kan asumsi Mbak aja. Belum tentu ibu kamu nggak mau ngobrol sama kamu. Saya belum berani, Pak. Oke. Tapi kamu pengen ngobrol sama ibu kamu sebetulnya? Sebenarnya pengen karena bapak saya kan lagi sakit. Yang tadinya saya kan disuruh pulang. Kata saya, iya, saya ngumpulin uang biar apa Lebaran kemarin mau pulang gitu. Nggak taunya malah saya kena tipu. Itu, Pak. Dan uang kamu artinya akhirnya habis semua. Ya, Tabungan kamu yang habis berapa dari situ?
Ya di sini gaji 3 bulan sama saya ganti perhiasan ibu saya. Alhamdulillah udah saya ganti sama uangnya ibu saya udah saya ganti. Uang ibu kamu udah kamu Ya ganti berapa? tinggalnya 30 juta sama sama perhiasan ibu saya. Berapa persen ibu kamu udah kamu ganti? Ti- Kemarin habis 27 juta, Jadi 30 gram itu, Pak. 57 juta udah diganti ya? Iya, iya, kemarin saya 1 bulan itu nyari 60 juta kemarin. Dari mana minjem lagi? Hmm. Minjam lagi, Pak. Pokoknya saya itu buka tutup Dari Uya Kuya. lubang itu. Di sini, Oke. Kalau ini Mbak, kalau yang Mbak minjem sama orang masih ada? Alhamdulillah, Alhamdulillah nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Nggak ada. Tinggal sama majikan aja. Iya. Jadi yang akan Mbak lakukan apa sekarang? Hmm. Saya tuh gini ya, Pak. Kalau masalah uang itu saya udah ikhlas lah ya Pak, udah nggak ngarep. Tapi makin makin ke sini itu korban itu makin banyak dan korbannya itu ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh, udah tua. Saya itu kasihan Pak. Terus apalagi para TKW ya Pak, perempuan semua, mereka itu pejuang keluarga dan kayak penipu itu apa ya, nggak ada tindakan sama sekali karena korban nggak bisa melapor karena satu nggak tahu wajah aslinya, kedua polisi juga harus keluar uang lagi karena kita itu kan udah habis-habisan itu Pak. Kalau suruh keluar uang lagi juga juga nggak ada uang kan Pak. Akhirnya apa? Pada pada nggak bertindak gitu loh Pak. Nggak ada yang berani speak up. Saya itu geram di situ Pak. Saya kasihan sama mereka. Makanya kadang saya itu apa ya, mewakili para korban. Saya berharap kejahatan ini ditindak gitu loh Pak. Karena ini nggak main-main Pak. Oh, betul, Mbak Ini Fitri. yang di grup WhatsApp saya ini semua korban Pak. Ada yang kena 300, 200 ya Bapak. Ya, Mereka itu pejuang keluarga Pak sampai minjem-minjem semua. dan saya juga sudah Terus berupaya. kalau Gimana gimana? ya iya Pak, kalau kejahatan ini dibiarin, mau jadi apa bangsa kita Pak? Dipenuhin sama penipu. Apalagi sekarang yang dipakai fotonya juga foto-foto aparat, foto polisi, segala Nah, macam. Dia memakai nama polisi. iya Artinya Pak, instansi kepolisian juga harus bergerak. Dan memang tapi serba salah. Kalau seandainya kata iya, Mbak juga tidak melihat foto atau wajah penipu aslinya, kan ibaratnya saya investigasi penipuan ini berasal di dalam lapas dan penjara. Artinya bisa kita cek nih iya, sekarang. Ada yang bisa saya cek ternyata di lapas A, B, C gitu ya. Saya kemarin lihat ada di Jelekong, ada di iya, Kebonwaru, ada di Subang, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kelihatan fotonya, rata-rata mereka di dalam itu ada penipunya banyak. Jadi walaupun tidak ada bukti, bingung yang mana yang nipu gitu loh. Tapi alhamdulillah nih Kak, setidaknya gini. saya sudah koordinasi dengan Dirjen Lapas dan juga Kementerian Kumham dan yang Direktur Penertiban dan ketertibannya, mereka sudah menangkap beberapa orang. Alhamdulillah, tapi nanti kita tunggu rilisnya. Gitu kan. Intinya Ya, kita akan lakukan yang ya terbaik Pak, buat ya, teman-teman yang udah ditipu ini, kita akan kasih pelajaran. Saya juga benar, saya pengen habisin itu Mbak, penipu-penipu Mbak. Oke, sama begini Mbak. ya, iya Pak. Ad- eh, ada yang mau bicara sama Mbak. Halo, Assalamualaikum Bu. Oke, Bu. Ini ada Fitri mau ngomong Bu. Iya, Fitri ngomong Fit. Saya sanggup ngomong sama ibu saya, Pak. Bu, silakan Fitri ngomong Fit. Mak, Mama, Jadi, halo, halo, iya. halo, Assalamualaikum. Mak, niki kulo, ini saya. Fitri Bu, Fitri Bu. Fitri, Fitri. Mak, halo, Ibu ngomong Bu. halo.
Mak, oh, Fitri ya, Mak, oh, nek aku nduwe salah yo sepurane sing akeh ya, Mak. Aku minta maaf pokoknya aku sendiri kesalahan sing ngecewain mama. Iya, betul. Jadi ngapura. Bapak sehat, mama sehat kan? Piye? Bapak sehat, Bu. Mama, bap, bapak sehat, Sehat. mama sehat. Ya udah, Ibu kangen sama Fitri, Bu. maaf, Ma, aku nggak Yo kan. Fitri kangen sama Ibu. kangen, kangen, Pak, kangen. Apalagi bapak saya itu kan sakit, Pak. Piye kabarmu? Kabar, alhamdulillah, mama sehat kan, bapak? Bapak, yo ngono kuwi. Bapak gimana, bapak? Bapak, ya sekarang udah kayak gitulah, habis lebaran ini sering ngedrop gitu Bapak memang. Fitri mau pulang ke Indonesia. Ya pulang nggak apa-apa. Hmm. Maaf ya, Ma, belum bisa pulang. Mau pulang malah dapat halangan kayak gini. Jadinya ya belum bisa pulang. Yang tadinya pulang, pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu bapak. Tapi mau nggak tahu malah dapat halangan kayak gini. Maaf udah ngecewain mama, udah ngecewain bapak. Belum bisa ngebahagiain mama. Hmm. Nanti kalau kamu pulang, ya doain aja. Ya, Fit. Intinya kan kamu sekarang udah ngobrol sama mama kamu. Habis ini selesai ini, kamu bisa ngobrol sama mama kamu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Fit, kamu saya tanya, Iya, kamu sekarang iya, iya. kamu bisa? Hah? Kamu masih kerja apa enggak katanya? Iya, Ma. Kamu Masih kerja. Masih kerja. masih kerja? Oh, nggak, ya nggak apa-apa. Pindah-pindah. Pokoknya kalau udah punya uang, udahlah pulang aja ya, untuk sanggup pulang. Iya, Ma. Oke. Bu, habis ini nanti Fitri mau Iya, telepon iya. ibu sendiri ya. Ya, ibu, bapak biar cepat sehat. Ibu juga pasti kangen sama Fitri, tapi Fitri lagi masih mau ngumpulin uang di sana, Bu ya. Iya, Sabar ya, Bu. Maafin Fitri ya, Bu. iya, udah saya Iya, oke, oke. Ya udah, Ibu, makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Salam buat Bapak, Bu. Mari. Nah, udah Fitri ya. Sekarang intinya kamu udah bisa apa? Udah bisa ngubungin ibu kamu. Gak usah takut ya. Iya, iya, Pak. Ya, oke. Ya udah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kamu Fitri ya. Iya, iya, Pak. Ini Ya, pelajaran besar buat saya. ya. Biar Dan ini juga kedepannya pelajaran lebih buat yang hati-hati. lain ya. Ini pelajaran Fitri, ibu ini Iya, juga semua kita iya, harus buat mengedukasi. semuanya. Ya, pesan Iya, kamu apa buat Fitri? semuanya korban. Ya, Pesan saya, pesan saya buat teman-teman di luar sana, kalian mengalami musibah seperti saya ini, jangan malu untuk speak up ataupun curhat sama orang lain, biar beban kalian itu berkurang.
jangan salah orang curhat. Kadang orang malah membuli, Pak. Membuli korban. Jadinya korban itu udah kehilangan uang, mereka tambah down. Makanya saya sebagai korban, saya merasakan apa yang mereka rasakan. Saya kumpulin para korban itu, Pak, di WhatsApp itu, Pak. Saya bercandain mereka biar apa? Biar semangat, walaupun mereka bayar utang bank itu kita bareng-bareng, kata saya kan gitu. Nggak sendirian, kalian itu nggak sendirian. Masih ada yang lebih parah. Dan saya mohon sama minta tolong sama Pak Uya. Semoga di luar sana juga ada Pak Uya lain yang menolong kami. Soalnya kasus ini bukan kasus yang sepele, Pak. Di luar sana makin merajalela. Dan jumlahnya itu nggak sedikit, Pak. Ya, saya ngerti. Dan kita sama-sama mengedukasi ini. Saya juga nggak akan bosen-bosen terus mengedukasi ini sampai berita ini, pelajaran ini sampai ke seluruh Indonesia. Sampai kemanapun, ke daerah manapun, sampai ke pedalaman manapun. Ya, cuman intinya Fitri dan Ibu juga, ini adalah pelajaran buat semua. Dalam arti kata, ya ini terjadi, sudah terjadi. Tapi tidak ada yang perlu disesali. Tapi kalau andai kata Fitri dan juga Ibu ini terus akan mengedukasi, memberikan informasi sama teman-teman perempuan yang lain, khusus juga kayak di sini mau berbagi cerita, itu adalah satu tugas yang mulia. Supaya wanita-wanita di Indonesia semua sadar bahwa lelaki-lelaki online yang rata-rata kenalan di online, di Facebook atau apapun dengan janji-janji manis, dengan tampang ganteng, dengan modus-modus seperti tadi kurang lebih sama, ngaku polisi, kerja di pelayaran, pegawai BUMN, kadang-kadang pilot, kadang-kadang juga dia mengaku orang asing, ya kan? Dan itu udah pasti penipu, kata-kata penipu. Kalau misalnya cewek-cewek ini sadar, kita semua jadi sadar dan tidak terbuai dan terlena sama gombalan cowok-cowok online yang seperti ini, penipu-penipu itu juga ruang geraknya akan makin sempit. Dan tahu nggak, kita tadi baru dapat kabar dari teman-teman di Dirjen Pemasyarakatan sudah menangkap salah satu penipu yang di Lapas Subang. Karena dia sempat tertangkap video call asli mukanya. Dan ternyata aslinya, sorry, bukan yang body shaming, jelek, hancur banget. Beda banget sama ininya. Nanti kita kasih lihat nih semuanya nih. Nanti kalau udah dirilis sama mereka, kita kasih lihat nih muka penipu-penipu ini. Ya. Dan juga kita akan rilis sebentar lagi nih yang sudah ditangkap di beberapa rutan ini sama teman-teman dari bapak-bapak pejabat-pejabat direktur penertiban di lapas ya, di Kementerian Hukum dan HAM. Dan nanti kalau ada yang bisa pasti yang melapor akan diteruskan ke Polda, ya, ke kepolisian. Dia akan dihukum lagi. Jadi kita bikin dia jerah. Tapi mungkin yang emang akhirnya tidak ada pelapornya tapi sudah tertangkap, ada bukti penipunya, ya mungkin pesan saya bisa juga dikasih jerah penipu-penipu ini, taruh aja di Nusa Kambangan, Pak. Ya, biar mereka jerah. Dan saya yakin kalau misalnya ini dilakukan, ya akan menimbulkan efek jerah. Dan saya juga minta dengan hormat agar kalapas-kalapas dimanapun, direkturat yang berhubungan bisa terus memantau rutan-rutan lapas-lapas ini sehingga penipuan-penipuan ini tidak terjadi lagi. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ada handphone di dalam penjara. Iya, betul. Seharusnya tidak. Katakanlah penggunaan handphone itu sangat-sangat riskan untuk mereka. Jadi mereka akhirnya pasti bisa berbuat dengan temannya di luar atau berbuat kejahatan. Oke. Iya, betul. Oke, Mbak Fitri, terima kasih. Ibu, terima kasih. Ya. Nanti terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Dan kalian juga yang nonton ini bisa bantu kita dengan meng-share video-video ini, modus-modus yang ada di sini ke Facebook kalian, apapun, Twitter kalian, share ke teman-teman biar penipuan ini tidak terjadi. Oke. Dan kalau begitu, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Ibu. Ya, kasih komentar guys, jangan sampai. Terima kasih Pak Yat. Korban-korban lainnya. Ya. Tugas kita sama-sama mengedukasi agar tidak banyak yang tertipu lagi. Oke. Terima kasih Mbak Fitri, di sana udah jam malam-malam ya di Beijing ya. Iya. Malam, udah malam. Kalau terima kasih Pak Uya, terima kasih. Salam buat teman-teman di sana ya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua.
Indonesia jangan menangis.